kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahma, dengan tanggal lahir 4 Desember 1993 dan mendiami nomor rumah 8. Sosok yang penuh ambisi dan juga tidak mudah menyerah. Saya melihat adanya kejadian masa lalu yang sangat tragis. Sampai saat ini, kehidupannya selalu penuh dengan penderitaan. Saya merasakan adanya sesuatu yang sangat besar yang belum ia rasakan. Hal ini bisa berujung dengan kebahagiaan atau juga kesedihan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Baik, yang Mbak Rahma. Saya. Oke. Mbak Rahma lahir di tanggal 4 di bulan 12, kemudian 1993 dan nomor rumah 8. Iya. Rahma ini ingin menikah, tapi memang dia tinggal bersama ayah angkatnya. Ayah angkatnya tidak mau memberitahu di mana keberadaan ayah kandungnya. Dan malam hari ini dia datang sebenarnya sendiri, tapi nggak mau masuk studio tanpa ditemani oleh mboknya. Mboknya ini yang merawatnya dari kecil, yang kerja di rumah, dan mungkin hubungannya sudah dekat, maka tidak nyaman kalau dia datang sendiri. Makanya hari ini datang ke Menembus Mata Batin ingin tahu sebenarnya di mana sih keberadaan ayahnya, apakah masih ada atau enggak, dan kenapa ayah angkatnya tidak mau beritahu Iya. mana sebenarnya ayah kandungnya. Oke, baik. Satu persatu saya bedah ya. Pertama, saya merasakan Mbak Rahma ini ayahnya masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Still alive. Gitu. Selama ini kenapa disembunyikan oleh ayah angkatnya, Roy? Mungkin ada satu alasan dan disembunyikan seperti itu karena tapi ada perjanjian tampaknya di sini. Kalau saya melihat dalam mata batin saya, tampaknya di sini ada perjanjian A dan B. Iya. Kenapa dia berada di sini dan tidak bisa melihat ayah kandungnya? Saya masih merasakan ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan. Itu yang saya rasakan di kepala saya. Dan di batin saya merasa bahwa kok firasat saya kok bilang gini ya, orang-orang yang di sekelilingnya itu ada ikatan batin ya gitu. Saya jadi kayak ngerasa saya ngerasa apa jangan-jangan seperti itu. Oh, ada misteri yang belum Ada terungkap kayak ya? misteri gitu loh. Itu yang bisa saya tangkap sih sebenarnya. Selama ini pernah nanya nggak ibu kandungnya ada di mana? Saya diurus sama Mbok dari usia 2 tahun. Mbok tahu? Enggak, Dok. Enggak. Ibu nggak tahu. Tapi Mbok bilang sama aku, jujur sama aku kalau memang Mbok tahu sesuatu. Mbok datang ke rumah papamu. Kamu udah 3 bulan, Dok. Jadi Mbok cuma ngerawat kamu dari kamu bayi. Oke. Jadi gimana? 3 bulan? 3 bulan. Mbok pasti tahu sesuatu, Mbok jujur sama Dari aku. kecil dong berarti tahu Dari ya. bayi saya ngerawat. Mbok nggak mungkin nggak tahu sesuatu, Mbok pasti tahu kan. Waktu itu gimana Mbak, ceritanya nggak bisa tahu, tinggal Mbak. sama ayah angkatnya nih? Gimana awalnya? Apakah ketemu atau diangkat Saya anak? tahu kalau keluarga itu membutuhkan pengasuh bayi. Ah, Kebetulan saya sedang nganggur, jadi saya ngelamar untuk mengasuh bayi itu aja. oh, dan sampai sekarang ibu yang Sampai ngasuh sekarang ya, saya Rahma. ngasuh Rahma. Oke. gitu ya. Saya melihat dalam mata batin saya dan saya mencium aroma antara kedekatan yang ya mungkin juga sudah bersatu ya, karena kan dari
kecil diurusin lalu Dari 3 bulan? Dari 3 bulan. Saya merasakan dari aroma yang saya cium, mboknya punya ikatan kuat, ikatan batin yang sangat kuat. Artinya mbok ini juga bisa jadi juru kunci buat kita semuanya. Sebenarnya tahu satu. No. Mboknya tertutup sekarang tiba-tiba. Kalau saya Mbok jujur sama Rama. Kalau saya ada di tengah-tengah mereka. Kamu harus percaya sama Mbok. Mbok kenapa sih nggak jujur sama aku? Semua buat Mas tolong Nggak, aku. maksud saya batuk tadi, maaf. Aku mau tahu Mas, tolong aku. Tangannya Mbok mana? Tangannya kamu mana? Kamu sayang banget sama Mbok ya? Sama. Mbok juga sayang banget nih sama kamu. karena saya yang merawat dia dari kecil. Saya merasakan, jujur terus terang saya harus bongkar ini, maafkan saya Mbok. Ada rahasia yang Mbok rahasiain. Apa rahasia yang disimpan sebenarnya, Mbok? Kenapa Mbok takut? Enggak. Kenapa Mbok takut? Saya cuma Mbok Aku ini tahu baik. Mbok. Saya Aku cuma tahu Mbok sedih takut kamu- sekarang. Saya cuma sedih karena kamu mau menikah. Mbok pasti tahu sesuatu. Saya bahagia kamu mau menikah, itu aja. Bohong, Mbok pasti tahu sesuatu kan? Enggak. Kenapa Mbok nggak mau jujur sama aku? Aku tahu Mbok seperti apa. Dan sekarang Mbok sangat ketakutan. Iya. Mbok cuma bahagia kamu mau menikah, itu aja. Hubungan mereka dalam ini lihat nih, baik. Tangan saya bersatu dengan mereka bertiga. Saya merasa mereka itu benar-benar saling menyayangi. Saya juga timbul pertanyaan-pertanyaan di otak saya yang mungkin ingin saya tanyakan sebenarnya. Tapi saya nggak tahu akan mengaku atau tidak, atau bisa memberitahu atau tidak, atau jujur atau tidak. Karena saya merasakan dari ikatan tangan ini sangat kuat sekali dan saya langsung terbawa di memori yang sangat kelam sekali. Menurut kamu, Roy, yang tahu permasalahan ini hanya Mboknya atau ada saksi kunci lainnya yang mengetahui permasalahan soal Rahma? Saya melihat ada saksi kunci lainnya yang menjadi teka-tekinya Rahma selain Mbok. Tapi Mbok, saya melihat dari mata batin saya, Mbok. Mbok nggak berani lihat saya ya. Mbok jujur Mbok, Mbok tahu apa? Mbok, saya merasa semakin kamu seperti itu, Iya, aku tahu Mbok seperti ketakutan. Mbok nggak biasanya seperti ini. Mbok sama tahu. Rahma, listen to me, Rahma. Kamu tahu Mbok kan dari kecil sampai besar, gestur tubuh dan mata. Pernah seperti ini nggak? Enggak. Aku merasakan Mbok ini lagi ketakutan. Saya mau nanya nih satu, Mbok ayahnya tahu di mana? Ayah angkatnya Rahma? Ayah kandungnya. Enggak. Kalau ayah angkatnya ada di mana tahu? Ayah ada. Dia tahu ayah Ada. angkatnya. Ada. Bisa ditelepon nggak? Papa bisa? Iya, kamu punya nomor telepon papa kamu? Bisa? Boleh. Mungkin WHM. lebih jelasnya Biar ditanya kita ke dengar papanya. telepon. Kita mau tanya apa, Roy? Tanya tentang sebenarnya benar atau enggak ayah kandungnya Rahma masih ada. Iya. Sebenarnya ayah kandungnya, nggak, maksudnya kita nelpon siapa nih sebenarnya? Ayahnya, ayah angkatnya. Ayah angkatnya kan. Kita coba telepon ayah angkatnya. Saya akan coba telepon, tapi nggak tahu ya Papa mau datang atau tidak. Karena Coba. Kita nomornya berapa? Ines. Mbok, saya punya mata dan saya punya pikiran yang bisa membaca.